Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, berkolaborasi dengan Yayasan Harmoni Kecamatan Onanrunggu, lakukan gerakan aksi menanam pohon dan sadar gizi di SMP Negeri 1 Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Tampak kami lihat para siswa-siswi bersama para ibu bapak guru, Kadis Pertanian Dr. Tiur Gultom, Sekretaris Lingkungan Hidup Lamhot Sitinjak, Ketua Yayasan Harmoni Doris Gultom, bergiat menanam pohon produktif sebanyak 100 pohon buah yang terdiri dari pohon alpukat dan jambu air. Songon ko warnai Pulau Samosir nauri. Melalui kolaborasi inilah, Yayasan Harmoni berkesempatan memberikan bantuan makanan bergizi bagi siswa-siswi dalam meningkatkan stamina tubuh para siswa. Kepala Sekolah Santa Gultom menyampaikan bahwa dia sangat gembira dan menyambut baik, di mana usulannya kepada Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Dr. Tiur Gultom dapat ditanggapi hingga terrealisasi kolaborasi ini, di mana areal sekolah yang dipimpinnya sangat cocok untuk dikembangkan untuk lahan hijau. Tuturnya, informasi ini disampaikan Samosir TV. Baik, selamat pagi sahabat Samosir TV dimanapun berada, kembali dengan Regar. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Onanrunggu, di mana ada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, juga gizi, dan lain-lain yang terkait dengan pertanian dan kesehatan. Sudah ada bersama dengan kita Ibu Kadis Ketapang Kabupaten dan Pertanian Kabupaten Samosir, Dr. Tiur Gultom. Ada Ibu Kepala Sekolah dari SMP 1. Mohon diperkenalkan Bu namanya. Ya, Santa Gultom. Dan juga dari Yayasan Harmoni dengan Ibu Doris Gultom. Dan yang terakhir Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Lamhot Sitinjak. Kita akan mulai dengan Ibu Tiur. Bu, bisa ceritakan dengan singkat kegiatan yang baru berlangsung tadi, Bu? Kira-kira apa? Ya, terima kasih Pak. Ibu Kepala Sekolah sudah pernah mengirim WA ke saya untuk tolong bagaimana kita ada bantuan bibit pohon yang bisa ditanam di lingkungan sekolah. Jadi itu sudah hampir 2 bulan. Tidak saya jawab sebenarnya karena belum ada. Jadi kita mengupayakan kerjasama dengan lingkungan hidup, kita membuat permohonan ke lingkungan hidup supaya dibagi sebagian bibit yang boleh ditanam di lingkungan sekolah ini. Nah, jadi yang selama ini bekerja dalam bidang sosial untuk kita itu adalah Harmoni, dan mereka ini juga sudah sering bekerja sama dengan Harmoni. Saya sampaikan ke Harmoni, oke, kalau begitu kita gabung dengan pemberian bantuan makanan bergizi gitu. Jadi ini kolaborasi antara Yayasan Harmoni yang didukung oleh kami dari Dinas Pertanian dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita komunikasikan sehingga bisa berkolaborasi untuk hari ini. Jadi kita memberikan bantuan untuk tanaman. Jadi kegiatannya tadi pagi kita memberikan untuk sadar gizi dan sadar kebersihan lingkungan dan juga keaslian lingkungan, dilanjut dengan penanaman pohon, dengan dilanjut lagi membagi dan tadi makan, bermain dengan anak-anak. Baik Ibu, boleh kami tahu berapa jumlah pohon yang ditanam tadi pagi Ibu, dan jenis tanaman keras atau tanaman apa? Ya Pak, ini tanaman buah, jenis tanaman buah sesuai dengan permintaan Ibu Kepala Sekolah. Kalau boleh tanaman itu bukan tanaman kayu, tapi tanaman buah yang boleh berfungsi ganda untuk menghasilkan buah, untuk bernilai ekonomis dan juga untuk melestarikan lingkungan. Nanti semakin teduh lingkungan kami. Nah, kita bawa 100 pohon, semuanya 100 batang. Ini 50 alpukat dan 50 untuk jambu air. Baik, terima kasih. Ke Ibu Kepala Sekolah, gimana tanggapannya terkait apa yang dilakukan oleh Pemkab Samosir dan yang bersinergi dengan Harmoni? Iya, terima kasih Pak. Jadi kami sangat senang dan menyambut baik dengan apa yang kami sudah usulkan ke Dr. Tiur sebagai Dinas Pertanian. Jadi ternyata ada tanggapan dan kami sangat berterima kasih karena memang kami punya niat juga bahwa sekolah kita ini lahannya sangat luas dan sangat cocok untuk kita kembangkan untuk menjadi lahan hijau sebagai sumber udara juga, dan
apa yang kami minta ternyata disanggupi oleh Dinas Pertanian dan juga Dinas Lingkungan, dan kami kolaborasi juga dengan Yayasan Harmoni. Baik, kalau kita lihat kondisi sekolah ini memang sudah gersang. Kenapa baru sekarang ini terbesit untuk melakukan permohonan ini? Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ini kebetulan ini baru diratakan lahannya. Jadi ketika ini dulu masih bertingkat-tingkat, masih hijau Pak. Jadi karena ini baru diratakan, ini kami baru nanam kembali, maka melihat kondisi pohon ini yang sudah artinya sedikit, maka kami punya niat bagaimana kalau sekolah ini, kita punya cita-cita sekolah ini kalau bisa menjadi sekolah adiwiyata Pak. Ya, yang bertema dengan lingkungan, anak-anak juga kita didik di sini bagaimana peduli terhadap lingkungan Pak. Ini dasar kami. Baik, terima kasih Bu. Kita ke Yayasan Harmoni. Sudah berapa sekolah yang Anda bantu untuk dalam hal yang sejenis ini? Terima kasih Pak. Kalau yang sudah kami bantu memang baru ini SMP Negeri 1 Onan Rungu. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti kami juga punya rencana-rencana untuk sekolah-sekolah yang lain agar bisa kami datangin juga untuk memberikan bantuan seperti ini. Tetapi di lain kegiatan hari ini kami juga sudah kolaborasi dengan SMP Negeri 1 Onan Rungu. Anak-anak itu kami datangkan ke sekretariat Rumah Kreasi Harmoni di Rumah Persaktian Raja Sonang untuk kegiatan membaca, karena di sana kami sudah menyediakan banyak buku-buku. Jadi kalau untuk penanaman pohon dan ini masih kali ini di SMP Negeri 1 Onan Rungu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, kita terakhir ke Pak Lambok Sinjak. Pertama selamat dulu Pak ya, sudah dilantik jadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih. Iya. Ini kan biasanya program seperti ini kan hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketapang. Iya. Ini sejak Bapak jadi Sekdis terlibat lingkungan hidup di sini. Iya. Ini bisa Bapak terangkan singkat apa yang memotivasi hal ini semua Pak? Iya, baik, terima kasih. Ucapkan terima kasih atas pertanyaannya cukup bagus. Jadi kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup adalah bertugas untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka juga menjadi bagian dari visi misi Bupati dalam RPJMD-nya bahwa kita harus dalam pembangunan itu harus berkelanjutan, sehingga kami membangun kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan juga sekolah-sekolah dan juga dari Yayasan Harmoni yang peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi kami beberapa waktu yang lalu bicara apa yang harus kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya peduli dengan lingkungan. Nah, salah satunya kita mulai dari pendidikan, karena pendidikan ini adalah menjadi contoh, menjadi teladan nanti untuk keluarganya, sehingga anak-anak kita coba edukasi dari sejak dini untuk bagaimana menjaga lingkungan, dan dampaknya ketika mereka menanam pohon, mereka harus sadar bahwa lingkungannya akan menjadi hidup ditempati, nyaman ditempati, kemudian juga menjadi teduh tidak panas. Yang berikutnya tadi selain juga menanam pohon, juga kita mereka didik untuk edukasi membuang sampah tidak sembarangan, tidak pada tempatnya. Ya, jadi harus buang sampahlah pada tempat yang disediakan. Jadi kalau misalnya tidak menemukan tempat sampah, kantongi dulu. Ketika ditemukan tempat sampah baru dibuang. Nah, itu nilai-nilai yang harus kita didik kepada anak-anak sejak dini, supaya nanti ke depannya Samosir ini menjadi bersih dan dalam rangka mendukung bahwa Samosir telah ditetapkan sebagai tempat pariwisata ya super prioritas ya KSPN. Nah, itulah salah satu bentuk dukungan kami dari Dinas Lingkungan Hidup, karena ketika ini menjadi tempat yang menarik untuk para pengunjung baik dari luar negeri, dalam negeri, dan setiap event-event liburan, saya yakin akan menimbulkan sampah yang luar biasa, dan ini perlu penanganan. Dan saya yakin Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu melakukan ini dengan sendirinya. Artinya kami butuh semua pihak, utamanya di Samosir, baik antar stakeholder, OPD, kemudian ada organisasi masyarakat, ada sekolah, semua harus berkontribusi. Kita ajak untuk menjaga lingkungan ini supaya menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Yang kemudian juga kita menjaga lingkungan ini adalah lingkungan yang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Sekian puluhan tahun depan, karena mereka juga ingin menikmati lingkungan yang baik untuk semua orang. Saya kira seperti itu. Dan kemudian juga supaya tadi saya sampaikan, ketika lahan itu sudah menjadi gundul, juga nanti akan
terjadi banjir dan longsor, dan ini perlu diketahui oleh anak-anak sekolah sehingga mereka terbeban untuk menjaga lingkungan. Saya kira itu, terima kasih. Baik, biasanya kan closing statement dari Ibu Kadis kali ini lingkungan hidup. Silakan kalau ada yang mau disampaikan kepada masyarakat. Ada sedikit yang mau saya sampaikan. Atau Ibu ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ada yang mau saya tambahkan. Sebenarnya kalau dari ini yang Yayasan Harmoni, karena saya foundernya, kita juga sudah bekerja sama sebenarnya mendatangkan penulis handal ini untuk berliterasi dengan sekolah ini, untuk penulis Nestor Riku Tambunan. Sudah pernah berbagi dengan mereka, jadi sudah banyak sebenarnya yang dilakukan. Dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, ini pertama juga kita berkolaborasi dengan sekolah. Dan kita akan bersama dengan nanti pendidikan dan juga pendidikan lingkungan hidup, kita berharap dengan pariwisata. Dan ini juga sudah kami diskusikan, tapi karena kesibukan kami masing-masing ini belum berjalan, dan kami sudah akan mengatakan begini, lingkunganku bersih, lahanku subur. Jadi semua yang bisa kita olah menjadi pupuk, kita akan arahkan ke sana. Sebenarnya itu sudah ada Pak, cuman kami belum bisa dengan segera bekerja karena semua punya kesibukan yang sangat banyak. Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin ada closing statement dari Bapak terkait sampah ini Pak kepada masyarakat Samosir, berupa himbauan atau apa? Baik, silakan. Terima kasih. Jadi dalam momen ini saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Samosir dan juga para pengunjung Kabupaten Samosir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Silakan sampah dibuang pada tempat yang disediakan. Jika belum ditemukan tempat sampah yang telah disediakan, kantongilah, simpanlah dulu sampai Anda menemukan tempat sampah yang disediakan, sehingga kita sama-sama menjaga lingkungan ini menjadi lingkungan yang bersih dan sehat serta nyaman untuk dikunjungi. Saya kira itu, terima kasih. Baik, demikian Regar melaporkan. Horas.